Biar nggak ketinggalan konten edukatif kayak gini lagi, jangan lupa ya aktifkan loncengnya, beri like, dan subscribe channel kami, Informasi Layanan Masyarakat. Salam sehat selalu. Oke, kita mulai ya. Kalau ngomongin RT dan RW, wah semua orang Indonesia pasti familiar banget lah. Ini udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari ya kan? Mau ngurus surat mengantar, ikut kerja bakti, pasti lewat mereka. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, dari mana sebetulnya sistem yang Indonesia banget ini datang? Ya kan, kalau kita dengar kata RT RW, yang langsung kebayang itu ya suasana yang guyup, rukun, penuh gotong royong. Rasanya hangat, akrab, kebersamaannya dapat banget. Dari mulai kerja bakti bareng sampai hebohnya lomba 17-an. Wah, itu semua tuh Indonesia banget rasanya. Tapi ini nih pertanyaan besarnya. Yakin ini warisan asli Indonesia? Gimana kalau saya bilang sistem yang kita anggap simbol kerukunan ini ternyata punya asal-usul yang sama sekali beda, bahkan bisa dibilang cukup kelam. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Jadi gini, bertentangan banget sama yang mungkin kita pikir selama ini, sistem RT dan RW itu ternyata bukan warisan asli nenek moyang kita. Nah, ini dia jawabannya. Sistem RT RW itu adalah warisan langsung dari masa pendudukan militer Jepang. Yap, kamu nggak salah dengar, peninggalan zaman perang. Cukup kaget kan? Jadi pertanyaannya, kok bisa sih sebuah sistem untuk ngatur warga malah lahir dari kebutuhan perang? Nah, buat ngerti ini, kita harus flashback sedikit nih ke salah satu masa paling genting dalam sejarah. Nah, kita lihat lini masanya ya. Jadi di tahun 1944, kondisi perang Pasifik itu lagi panas-panasnya. Posisi Jepang udah mulai terdesak nih. Nah, untuk memperketat kontrol dan memperkuat pertahanan di wilayah jajahan mereka, termasuk Indonesia, mereka pun ngenalin sebuah sistem, namanya Tonarigumi. Inilah cikal bakal dari RT yang kita kenal sekarang. Tujuan aslinya ini nih yang bikin kaget. Lupakan deh urusan surat menyurat atau kerja bakti. Tonarigumi itu dibuat murni untuk kepentingan militer Jepang. Pertama, buat gampang ngumpulin romusha, alias tenaga kerja paksa. Kedua, buat mata-matain warga, biar nggak ada yang berani berontak. Dan ketiga, buat ngontrol pembagian makanan yang waktu itu super langka. Beda banget kan sama sekarang? Jadi, jelas banget ya tujuannya. Ini bukan soal ngebangun komunitas, tapi murni soal ngebangun sistem kontrol yang super ketat, efisien, sampai ke akar-akarnya. Sekarang gimana sih cara kerjanya? Oke, ini dia definisi Tonarigumi. Jadi ini adalah satu unit lingkungan, isinya sekitar 10-20 rumah. Tapi bagian paling pentingnya ada di akhir kalimat itu tuh, bertanggung jawab secara kolektif. Nah, kata-kata ini nih, ini adalah jantung dari keseluruhan sistemnya. Taktik kontrolnya ini, jujur aja, jenius tapi sekaligus mengerikan. Coba bayangin, langkah pertama, kelompokin rumah-rumah. Langkah kedua, bikin aturan tanggung jawab kolektif. Nah, langkah ketiga ini yang jadi senjatanya. Hasil akhirnya adalah rasa saling curiga. Orang jadi saling ngawasin tetangganya sendiri, bukan karena peduli, tapi karena takut kena getahnya kalau tetangganya macam-macam. Intinya cuma satu, kalau satu orang salah, satu kelompok kena hukumannya. Prinsip ini yang jadi senjata utama mereka. Coba dibayangin tekanan mentalnya. Susah banget mau ngelawan, karena yang ngawasin kamu paling dekat, ya tetangga sebelah rumah. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Setelah Indonesia merdeka, ada sebuah keputusan besar yang diambil. Keputusan yang benar-benar mengubah nasib sistem ini selamanya. Uniknya, bukannya dihapus, pemerintah Indonesia yang baru merdeka justru melihat ada potensi lain di sini. Mereka sadar, struktur yang udah terlanjur ada sampai ke level paling bawah ini ternyata efektif banget buat mengorganisir masyarakat. Tentu saja tujuannya diubah total. Nah, momen pentingnya terjadi di tahun 1954. Lewat keputusan resmi dari Menteri Dalam Negeri, sistem warisan Jepang ini akhirnya diadopsi secara nasional. Namanya pun diganti dari Tonarigumi jadi Rukun Tetangga atau yang kita kenal sebagai RT. Lihat deh, tabel perbandingan ini transformasinya luar biasa banget. Tujuannya dari yang tadinya kontrol militer jadi pelayanan warga. Sifatnya dari yang tadinya paksaan dan ancaman jadi sukarela dan sosial. Dan fokusnya bergeser total dari kepentingan penjajah jadi kebutuhan warga sendiri. Bener-bener puter balik 180 derajat.
Nah, pergeseran fungsi inilah yang akhirnya ngebawa kita ke sistem RT/RW yang kita kenal sekarang. Sebuah evolusi yang luar biasa, dari alat perang menjadi pilar gotong royong. Dan sekarang, peran RT atau RW itu penting banget. Mereka jadi ujung tombak birokrasi buat kita, ngurus surat pengantar, KTP, dan lain-lain. Mereka juga yang ngegerakin acara-acara seru kayak 17-an. Bahkan jadi garda terdepan kalau ada keadaan darurat. Pada akhirnya, yaitulah mereka, simbol nyata dari kerukunan dan gotong royong. Dan ada fakta unik loh. Ternyata sistem pengelompokan warga yang serapi dan sedetil ini itu hampir nggak ada di negara lain. Jadi bisa dibilang struktur RT/RW ini tuh jadi salah satu ciri khas Indonesia banget. Jadi, coba kita renungkan sejenak. Sebuah sistem yang lahir dari perang, yang tujuannya buat mengontrol dan memata-matai, ternyata bisa kita ubah jadi simbol gotong royong dan kepedulian. Ini nunjukin betapa hebatnya kemampuan bangsa kita buat beradaptasi dan berubah. Nah, pertanyaannya buat kita semua. Melihat sejarah ini, kira-kira warisan masa lalu apa lagi ya yang bisa kita ubah jadi sesuatu yang jauh lebih baik untuk masa depan?